Baiklah, selamat berjumpa kembali anak-anak kami semua. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat kan? Oke, berarti kalau sehat kita bisa melanjutkan materi kita. Materi kita kali ini masih mengenai termokimia dengan topik penentuan nilai perubahan entalpi atau delta H. Perhitungannya itu atau penentuan itu ada 4. Pertama melalui eksperimen sederhana, kemudian kedua menggunakan hukum Hess, dan yang ketiga berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0 formation. Ini tandanya standar yang ada 0. Yang keempat menggunakan data energi ikatan. Oke, kita akan lanjut kita jelaskan dulu yang pertama, yaitu melalui eksperimen. Penentuan nilai perubahan entalpi melalui eksperimen itu sangat erat hubungannya atau berkaitan sekali dengan kalor jenis dan kapasitas kalor. Ya, pengukuran nilai pembentukan entalpi itu melalui eksperimen itu erat hubungannya dengan kalor jenis dan kapasitas kalor zat. Ya, ibu tuliskan aja ya. Kita buat keterangan yang pertama, yang pertama, ya, pengukuran nilai entalpi pembentukan nilai perubahan entalpi itu erat hubungannya dengan apa tadi disebutkan, ayo, dengan ya kalor zat dan kapasitas kalor zat. Ya, jadi erat hubungannya dengan kalor zat dan kapasitas kalor zat. Nanti kita akan bahas dulu satu-satu. Apa itu kalor zat? Kalor zat itu simbolnya adalah C. Ya, C. Apa itu kalor zat? Yaitu menyatakan kalor yang dibutuhkan. Kalor zat yang dibutuhkan oleh ingat ya, 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar berapa? Sebesar 1 derajat Celcius. Itu dia kalor zat. Ya, menyatakan kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Itu kapasitas kalor. Kemudian bagaimana hubungan antara kapasitas kalor zat dan kapasitas kalor zat, ya? Hubungan kalor zat dengan kapasitas kalor zat. Bagaimana hubungan antara kapasitas kalor dan kalor
jenis zat. Itu dibuat dengan rumus C, ini huruf besar ya, C huruf besar itu sama dengan C huruf kecil dikali dengan M. Ini rumusnya, ini hubungannya. Apa itu C besar? Itu adalah kapasitas kalor. Apa itu C huruf kecil? Itu adalah kalor zat. Dan apa itu M? Ayo, siapa yang tahu apa itu M? Itu adalah massa zat. Kalau massa berarti satuannya itu gram. Kemudian kapasitas kalor, apa satuan kapasitas kalor? Itu joule derajat Celcius pangkat minus 1 atau joule per derajat Celcius. Kemudian satuan daripada kalor zat itu apa? Satuannya joule gram pangkat minus 1 atau joule per gram dikali derajat Celcius pangkat minus 1 atau joule per gram kali derajat Celcius. Itu satuannya. Nah, maka jika pada suatu reaksi terjadi perubahan suhu atau delta T, maka perubahan kalor atau entalpi yang terjadi itu dapat dirumuskan dengan ya. Maka jika pada suatu reaksi terjadi perubahan suhu atau kalor reaksi atau entalpi. Nah, itu dapat dirumuskan dengan Q sama dengan mc dikali perubahan suhu. Delta T itu perubahan suhu. Apa itu M? M tadi massa. Apa itu C? C ini adalah kalor zat. C huruf kecil ya. C huruf kecil itu kalor zat. Dan apa itu delta T? Itu tadi perubahan suhu. Atau Q sama dengan kapasitas kalor dikali delta T. Kalau dia pakai kalor zat, berarti huruf C-nya itu huruf kecil. Kalau kapasitas kalor, C-nya itu huruf kapital. Ini dia rumusnya jika terjadi perubahan suhu. Apa itu Q? Ya, Q itu adalah kalor yang dibebaskan atau yang diserap. Berarti delta T tadi adalah perubahan suhu. Atau rumusnya itu delta T sama dengan apa rumusnya? T akhir reaksi dikurang T awal reaksi. Ini rumus mencari delta T. Udah, ini perlu kita buat ini ya. Ini kapasitas kalor ya, C, dan C huruf kecil yang ini itu kalor zat. Karena ini sama-sama C, tapi satu huruf kecil, satu lagi huruf besar. Ya. Jadi nanti
Dimana jika Q ini bermuatan positif, ya, jika harga Q ini bermuatan positif, berarti dia reaksi endoterm. Dan sebaliknya, jika Q-nya itu bertanda negatif atau kurang, berarti dia reaksi eksoterm. Ya, jika Q bertanda positif, reaksi endo. Jika Q bertanda negatif, berarti reaksi ekso. Ingat ya. Oke, kita memasuki contohnya. Oke, ini contohnya ya. Pada pemanasan 400 gram air bersuhu 25 derajat Celcius diperlukan kalor 84 kJ. Jika diketahui kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, hitunglah suhu air setelah pemanasan. Berarti kita lihat dulu ya, apa yang diketahui di soal itu. Penyelesaian. Ini ada 400 gram, berarti itu massa ya. Itu yang diketahui. Itu ada massa 400 gram. Kemudian bersuhu 25 derajat Celcius, berarti suhu awalnya 25 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air, apa tadi lambang kalor jenis? Ya, C huruf kecil ya, C huruf kecil. Kalor jenisnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Ya. Kemudian, ini diperlukan ya, diperlukan kalor 84 kJ. Apa itu kalor? Kalor itu tadi adalah Q. Ini kalor yang dibebaskan atau yang diserap, tergantung. Yang dibebaskan atau yang diserap. Berarti Q-nya sama dengan, ini Q kecil ya, Q-nya sama dengan berapa tadi? Jika diketahui kalor jenis diperlukan 84 kilojoule. Berarti karena ini dalam kilojoule, kita ganti ke joule ya, sama dengan 84.000 joule. Berarti yang ditanya suhu setelah pemanasan, berarti suhu akhir atau T2. Maka kita masuk ke rumusnya. Q sama dengan M dikali C, tapi huruf kecil, dikali delta T. Masukkan Q-nya dapat 84.000, massanya 400 gram, kapasitas kalor jenisnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T. Ayo tempat matematika. Berarti delta T itu sama dengan 84.000 Joule, ini pun Joule ya, ini Joule per, coba dikalikan berapa, 400 kali 4,2, dikalikan berapa, hasilnya sama dengan 1680 Joule per derajat Celcius. Maka delta T-nya sama dengan berapa? Ya, 50 derajat Celcius. Itu delta T-nya. Tadi delta T tadi rumusnya ini. T akhir reaksi, atau ini sering juga ini dibuat T2 dikurang T1. T2 itu T suhu air, T1 suhu awal. Berarti delta T sama dengan suhu akhir atau T2 dikurang suhu awal atau T1. Delta T-nya tadi dapat 50 derajat Celcius. Sedangkan ini, ini berarti kita buat di sini ya, yang diketahuinya supaya kita tinggal
T1 itu 25 derajat Celcius, T1 atau T awal. Berarti T akhirnya yang ditanya karena setelah pemanasan. T akhir dikurang 25 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Sama dengan 75 derajat Celcius. Kita ke penentuan entalpi yang kedua, yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Apa bunyi hukum Hess? Bunyinya adalah kalau reaksi yang dibebaskan atau yang diperlukan itu tidak bergantung kepada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya nanti biarpun beberapa tahap reaksinya nanti itu tidak berpengaruh terhadap kalau reaksinya. Jadi kemana dia berpengaruh? Hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, kita lihat contohnya, pembentukan SO3 itu ada 2 tahap. Ini contohnya ya, contoh pembentukan SO3 gas itu ada 2 tahap. Ada 2 tahapan ya. Maka tahap pertama dia cukup itu hanya melalui 1 tahap. Ya, tahap pertama dia melalui 1 tahap. Contoh reaksinya adalah es solid ditambah O2 gas itu menghasilkan SO3 gas. Ini delta-nya sama dengan minus 396 kilojoule. Jadi dia 1 tahap. Maka tahap yang kedua itu ada 2 tahapnya. Tahap yang kedua ada 2 tahap. Ya, kita tuliskan reaksi pertamanya. Reaksi satunya es solid ditambah O2 gas. Ini supaya sama ya, kita setarakan dia supaya sama jumlah O-nya, karena di sini O-nya 2, di sini 3. Berarti ini 3/2. Ini menghasilkan SO2 gas. Maka ini delta-nya sama dengan minus 297 kilojoule. Itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua. Reaksi yang keduanya ini lagi direaksikan atau dibakar. SO2 gas ditambah O2 gas itu akan menghasilkan ini SO3 gas. Supaya sama jumlah O-nya, di sini O-nya 4, di sini 3, berarti supaya sama ini setengah. 1/2. Maka ini delta-nya sama dengan minus 99 kilojoule. Nah, maka kalau kedua reaksi ini, reaksi 1 sama reaksi 2 kita jumlahkan, itu hasilnya kita jumlahkan delta-nya ini ya. Kita jumlahkan 9 tambah 7 itu 16, 1 19,
1 berarti 3. Jadi minus 396 kilojoule. Jadi baik dia dengan satu reaksi atau satu tahap dengan 2 tahap hasilnya sama. Maka ini kita tuliskan reaksinya. Ini karena ada di kiri satu, ada di kanan satu, maka kita tulis yang tersisa. S solid ditambah ini tambah ini 2/2 ya, berarti 3/2 O2 gas menghasilkan SO3 gas. Sama kan? Satu tahap dengan 2 tahap itu sama. Itulah hukum Hess. Tidak bergantung kepada jalannya reaksi. Tidak bergantung berapa reaksi pun dia, berapa tahap pun dia, nanti hasilnya sama. Karena hasilnya itu hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi baik satu tahap maupun 2 tahap atau satu reaksi dengan 2 reaksi, harga delta H-nya sama. Karena kalau kita jumlahkan keduanya reaksi ini hasilnya sama. Oke, kita memasuki contohnya dulu ya. Contoh, perhatikan contohnya. Reaksi yang pertama, C tambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya minus 94. Reaksi yang kedua, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O, delta H-nya minus 136. Reaksi yang ketiga, 3C ditambah 4H2 menghasilkan C3H8, delta H-nya minus 24 kilokalori. Hitunglah delta H reaksi C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O liquid. Jadi artinya menurut hukum Hess ini, ketiga persamaan reaksi ini atau ketiga tahapan ini akan sama hasilnya dengan tahap yang satu ini atau yang satu tahap ini. Berarti bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Kita jumlahkan ketiga reaksi ini nanti supaya menghasilkan satu reaksi yang ditanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya tiga persamaan reaksi ini menjadi satu? Kita diberi wewenang bisa memutar persamaan reaksi, artinya reaksi buat menjadi hasil. Berarti kita tuliskan hasil menjadi reaksi, diputar dia reaksinya. Jadi kalau persamaan reaksinya diputar, nanti tanda delta H-nya berubah, positif itu menjadi negatif. Kemudian yang kedua bisa dengan mengalikan atau mengalikan semua angka koefisien. Semua dikalikan, misalnya kalau dikali 2, semua dikali 2 koefisiennya. Dan ini juga dikali 2. Atau artinya jika koefisien dikali X, maka delta H juga dikali X. Jika koefisien dibagi X, maka delta H juga dibagi X. Jadi diberikan wewenang sama kita. Jadi bagaimana caranya supaya tiga persamaan reaksi menjadi satu? Gampang, nggak ada susahnya itu. Bagaimana caranya? Tadi diberi wewenang boleh memutar reaksi, boleh mengali atau membagi. Bagaimana caranya? Perhatikan yang ditanya. Yang ditanya C3H8 di sebelah kiri atau per reaksi. Sementara kalau kita perhatikan tiga persamaan reaksi dia di sebelah kanan. Berarti apa wewenang yang kita ambil atau yang kita buat? Iya, dengan memutar. Berarti persamaan tiga ini kita putar. Supaya apa? Supaya C3H8-nya berada di reaksi, karena yang disuruh menghitung yang C3H8-nya di kiri, yang diketahui di sini dia di kanan. Berarti ini nanti reaksinya kita putar. Jumlahnya berapa? Sama. Ini satu, di sini pun satu. Berarti nggak ada yang perlu dikalikan. Yang berikut, O2 nggak usah kita perhatikan dulu karena O2 nanti ada di tempat. CO2 yang disuruh kita hitung itu di sebelah kanan atau di hasil. Kita perhatikan semuanya ini.
Di mana dia? Sama, dihasilkan. Berarti sama. Sekarang perhatikan jumlahnya atau angka koefisiennya. Yang disuruh kita hitung itu 3 koefisien CO2. Yang diketahui hanya 1. Berarti kita apain? Iya. Berarti persamaan 1 ini dikali 3. Supaya nanti CO2-nya menghasilkan yang ditanya. H2O. Arahnya dulu kita lihat. Arahnya di sebelah hasil atau di kanan. Kita perhatikan di sini. Di kanan juga ada, di kiri tidak ada. Sekarang jumlah yang diminta kita hitung berapa? 4. Yang diketahui masih 2. Berarti kita apain? Oke, dikali 2. Jadi nanti semua angka koefisiennya dikali 2. Dan delta H-nya pun dikali 2. Berarti ini semua angka koefisiennya dikali 3. Delta H-nya juga dikali 3. Paham kan? Kalau ini diputar, hasil menjadi reaksi kita tuliskan, tandanya berubah. Yang positif menjadi negatif, atau kalau positif kan kita ubah menjadi negatif. Tandanya berubah. Maka sesudah kita berikan ini tadi, aksi ini, kita tuliskan reaksinya. Menjadi. Sesudah kita ini ya, persamaan pertama. Ini dikali 3, semua angka koefisiennya kita kali 3. Berarti 3C gas ditambah 3O2 gas itu akan menghasilkan 3CO2 gas. Semua dikali 3 koefisiennya sudah 3. Itu delta H-nya. Coba kalikan 94 dikali 3. Hasilnya berapa? Ya, minus 200 berapa? 82 kilojoule. Oke, sekarang persamaan yang kedua. Semuanya dikali 2. Berarti 2H2 berarti dikali 2, 4H2 gas ditambah ini 1 kian kali 2 menjadi 2O2 gas itu akan menghasilkan 2H2O kali 2 4H2O. Tapi dia liquid ya, karena liquid yang diminta ini. Liquid kan? Maka delta H-nya coba dikali 2. Minus 272. Oh, ini bukan kilojoule ya, tapi kilokalori. Kilokalori, ini pun kilokalori. Oke, selesai. Yang ketiga, persamaan yang ketiga itu kita putar. Berarti hasil kita buat jadi bereaksi. C3H8 gas itu akan menghasilkan 3C solid ditambah 4H2 gas. Delta H-nya karena diputar dia berarti tanda negatif berubah menjadi positif. Positif 24 kilokalori. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal menjumlahkan ketiga persamaan reaksi ini. Kalau ada di kiri zat yang sama dengan yang di kanan, bisa kita matikan. Apa yang sama? Ada 3C, ada di sini 3C. Kemudian apa lagi? Yang sama? Ada H2, jumlahnya 4. Di sini pun H2, jumlahnya 4. Sekarang kita tuliskan yang tidak tercoreng. C3H8 gas ditambah, jumlahkan O2-nya 5O2 gas menghasilkan ya 3CO2 gas ditambah ya 4H2
2O liquid. Coba perhatikan sama enggak yang disuruh kita hitung dengan yang ini. C3H8, C3H8, 5O2, 5O2, 3CO2, 3CO2, 4H2O, 4H2O. Mantap, bersama kan? Sekarang tugas kita tinggal menjumlahkan ini. Maka delta H-nya sama dengan, coba ayo dihitung berapa semuanya. Ini dulu jumlahkan, tapi hasilnya minus. Ini kira-kira berapa? 2 tambah 2, 4. 8 tambah 7, 15, 5, 1 berarti minus 5, 5, 4. Dikurang 24. Hasilnya minus 530 kilokalori. Itulah delta-nya. Gampang kan? Oke. Hukum mesin ini sering juga dengan menggunakan diagram atau tabel, ya. Diagram atau tabel. Contohnya ini. Hitunglah delta reaksi 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Ini yang ditanya. Dengan memberikan diagram seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Jadi nanti untuk menuliskan persamaan reaksinya ini, perhatikan arah panah. Panahnya kemana? Ini perubahan entalpinya. Jadi yang ditanya ini berarti persamaan reaksinya ini bisa berapa jenis? Pertama ini 1 menjadi yang ini. Yang kedua yang ini menjadi ini. Kemudian yang ketiga ini menjadi ini. Berarti ada 3 persamaan reaksi nanti yang akan kita jumlahkan, hasilnya harus ini. Hasilnya harus 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Berarti kita perhatikan atau kita tulis dulu persamaan reaksi yang ada ini. Kita ikuti dulu diagramnya. Reaksi yang pertama kita tuliskan 2C solid tambah 2O2 gas itu menghasilkan, ini ya kesini dulu ya, ya kan, menghasilkan 2CO2 gas. Berapa delta H-nya? Ya, berapa delta H-nya? Ini delta H ya. Berapa delta H-nya dari sini ke sini? Itu 787. Ada satuannya ya, kilojoule. Kita bicara kilojoule ini. Delta H dalam kilojoule. Oke, kemudian persamaan reaksi yang kedua panahnya ke bawah, ya, bisa ke sini. 2C solid tambah 2O2 gas menghasilkan 2CO gas tambah O2 gas. Delta H-nya berapa? Tadi ini ke sini, ini dia. Sekarang yang ini ke sini sampai sini, berarti ini ke sini. Hasilnya, karena ini di bawah 0 ya, di atas yang 0 ya, berarti ini minus. Minus 787, berarti ini minus 21 kilojoule. Ya, kenapa minus? Karena 0-nya di atas. Di bawah 0 berarti minus. Oke, kemudian persamaan yang ketiga bisa ini. Berarti ini yang ditanya itu. Ini yang ditanya. 2CO tambah O2, 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Berarti ini yang ditanya itu. Oke, jadi nggak usah kita tuliskan karena itu yang ditanya hasilnya nanti. Jadi dua persamaan reaksi ini kita bentuk menjadi yang ini. Oke, kita lihat yang diminta di sini 2CO2 di kanan, yang diketahui 2CO2 ada di kanan. Berarti persamaan satu nggak usah kita ganggu-gangguan. Kemudian CO ada di kiri, ya, arahnya dicari di kiri.
kemudian jumlahnya berapa? 2. Sementara ini arahnya di kanan, di hasil. Berarti harus kita, berarti ini harus kita putar. Kita tuliskan menjadi persamaan 1 tetap ya, karena nggak ada diapa-apai. 2C solid tambah 2O2 gas menghasilkan 2CO2 gas. Delta H-nya tetap minus 787 kilojoule. Ini kita putar. Kalau kita putar kali bagaimana? Ya, delta H-nya berubah tanda. Yang kedua, 2CO gas tambah O2 gas menjadi 2C solid tambah 2O2 gas. Berarti delta H-nya berubah tanda. Negatif menjadi positif 221 kilojoule. Barulah kita jumlahkan. Dijumlahkan, matikan kalau ada di berlain arah yang sama. Apa yang sama? Ada 2C di kiri, ada 2C di kanan. Ada 2O2 di kanan, ada 2O2 di kiri. Ada lagi yang sama? Tidak ada lagi. Berarti kita tuliskan 2CO gas tambah O2 gas menghasilkan 2CO2 gas. Berarti delta H-nya, akan kita perhatikan dulu. Dari 2 persamaan reaksi itu sudah sama kan dengan yang ditanya. 2CO, 2CO, 1O2, 1O2, 2CO2, 2CO2 sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan ini. Berapa hasilnya? Coba dihitung semua. Ada yang tahu? Oke. 7 kurang 1, karena ini minus ya, berarti nanti saja minus ini. 7 kurang 1 itu 6, 8 kurang 2 juga 6, 7 kurang 2 itu 5. Pas enggak? 7 kurang 1. Pas ya? Itu dia hasilnya.